Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Media Belajar. Pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini, tema yang akan kita pelajari masih tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3. Sebelum kita lanjut pelajaran selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Ditunggu. Terima kasih. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada dua muatan mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA. Untuk bahasa Indonesia, yaitu KD 3.2 menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggali informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi. Untuk IPA, KD 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. KD 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara penghematan energi dan usulan sumber energi alternatif. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Kemudian 3. Siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik. Keempat, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Nah, anak-anak, warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri, pencak silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita. Anak-anak, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan. Kalian baca teks berikut ini ya. Yang diperoleh dari teks yang tadi kita baca, kalian pahami dan amati teks-teks hasil informasi. Kalian amati informasi teks yang diperoleh dari bacaan yang tadi kita baca. Ini adalah skema informasi pada teks pada tiap paragrafnya. Paragraf 1 berisi tentang peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf 2 berisi penjelasan. Paragraf ketiga kita bisa membaca tentang kesimpulannya sudah ada. Bahwa dari teks tersebut, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Simak informasi singkat berikut ini.
Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Masih mengenai sistem transmisi pembangkit tenaga listrik. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Simak informasi singkat berikut bagaimana energi listrik dapat dihasilkan oleh sistem pembangkit listrik mikrohidro. Prosesnya, pada PLTA, air sungai atau waduk masuk melewati pintu yang diatur katup pengaman menuju tangki pengaman tekanan. Lalu air tersebut akan dialirkan oleh air dari pesat menuju ke turbin melalui katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Dengan tekanan air tersebut, turbin akan bergerak sehingga generator menghasilkan listrik. Dari listrik PLTA, kemudian dinaikkan oleh transformator, lalu mengalir menuju sistem transmisi. Melalui sistem transmisi ini, listrik disalurkan menuju ke gardu induk di berbagai wilayah. Setelah tegangan listrik diturunkan, listrik kemudian disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Tegangan ini kemudian disalurkan menuju ke rumah-rumah warga. Ini adalah sistem pembangkit listrik secara mikrohidro. Nah, itu sedikit penjelasan yang tadi kita pelajari dari materi untuk tema 4 subtema 1. Mudah-mudahan materi yang tadi Bapak sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa kalian untuk tetap terus belajar, pantang menyerah, capai cita-cita kalian, dan tetap semangat. Terima kasih.